Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna, NPM saya 18403016. Saya dari Prodi THP angkatan 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pertemuan 6 dan 7. Pertama, saya akan menjelaskan di materi 6, yaitu cara produksi pangan siap saji. Dan di sini ada 3 peralatan dan sanitasi peralatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kontaminasi silang. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tidak membersihkan dan mensanitasikan. Dan di sini juga ada pencegahan kontaminasi silang, dan saya akan sebutkan salah satunya. Di sini saya akan berikan contoh, semisal kalau daging ditaruh di bagian bawah, kalau sayur ditaruh di bagian tengah, dan kalau makanan ditaruh di bagian atas. Di sini saya juga akan memperlihatkan plastik yang dianjurkan untuk dipakai dan makanan siap saji yang langsung dimakan tidak boleh dipakai lagi tempatnya, seperti Indomie, Pop Mie, yang sekali pakai tidak boleh dipakai kembali. Permukaan yang kontak dengan makanan tidak boleh menggunakan besi, kayu, ataupun baja karena sangat berbahaya. Di sini juga ada desain peralatan. Saya akan berikan contoh seperti minuman yang menggunakan sedotan. Berpipaan untuk mengalirkan minuman atau ingredients minuman yang kontak dengan es harus terbuat dari bahan yang aman. Pipa drainage tidak boleh dilewatkan ke dalam mesin pembuatan es. Di sini juga ada pemasangan peralatan. Pemasangan peralatan harus memungkinkan dilakukannya dengan pembersihan dengan mudah. Pembersihan dan sanitasi peralatan juga ada, yaitu IPS harus dijaga tetap bersih untuk menghindari serangan dan hama serta melindungi dari kontaminasi terhadap makanan dan peralatan. Di sini juga ada sanitasi peralatan, pembersihan peralatan sebelum dipakai. Yang pertama, peralatan yang akan digunakan harus dibersihkan dan telah disanitasikan terlebih dahulu. Pembersihan permukaan kontak dengan makanan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko kontaminasi langsung terhadap mikroba. Pembersihan dan pencucian dan sanitasi peralatan, yaitu permukaan yang kontak dengan makanan harus dibersihkan dengan menggunakan air panas, berdeterjen, dibilas untuk menghilangkan sabun atau deterjen, dan disanitasikan kembali. Di sini saya juga akan menjelaskan pencucian dan sanitasi secara manual menggunakan 3 bak cuci. Yang pertama, cuci peralatan pada bak cuci nomor 1 dengan menggunakan deterjen dengan air hangat 41-50 derajat Celcius. Yang kedua, bilas peralatan pada bak cuci nomor 2 dengan air hangat. Dan yang ketiga, bilas peralatan pada bak cuci nomor 2 dengan air hangat serta sabun. Di sini juga ada penyimpanan peralatan. Peralatan yang telah dibersihkan dan disanitasikan harus disimpan paling tidak 15 cm dari lantai di area yang bersih dan kering. Di sini juga ada gudang. Desain gudang penyimpanan, yaitu yang pertama mudah dipelihara dan dibersihkan.
yang kedua mencegah masuknya hama, dan yang ketiga mencegah kerusakan pangan. Di sini juga ada pengendalian hama. Pengendalian hama yang pertama sanitasi yang baik, yang kedua pengawasan bahan-bahan yang digunakan, yang tiga memantau atau mengurangi pengguna pestisida. Pembasmi hama dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan keamanan dan mutu produk. Dan juga ada pembuangan limbah sampah. Tempat sampah harus cukup, jumlah kedua air dan pembuangan harus jelas, harus dibersihkan atau dikosongkan secara teratur, tersedia tempat sampah untuk sampah kering dan sampah basah. Wajib dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Sini juga ada bangunan, konstruksi, dan pemeliharaan fasilitas. Bangunan yang digunakan untuk IPSS dan seluruh bagiannya harus dijaga bersih dan bebas dari sampah. Di sini juga ada konstruksi yang berisi dari lantai yang dipasang dengan baik dan dibuat dari bahan yang halus, tidak menyerap air. Yang kedua, dinding dan langit-langit. Dinding dan langit-langit yang dipelihara bersih tidak akan menyebabkan kondusi, tidak sinergier dan menjadi sumber kontaminasi, yaitu pencahayaan di area pengolahan, pencucian, area penyimpanan. Yang selanjutnya, ventilasi. Ventilasi harus didesain sedemikian rupa sehingga mencegah kondensasi pada dinding dan langit-langit. Filter harus dapat dibersihkan. Ada juga fasilitas sanitasi, yaitu suplemen air harus cukup. Yang kedua, penanganan limbah dan sampah. Yang ketiga, fasilitas sanitasi. Pencucian, yaitu air harus tersedia. Dan fasilitas hingles karyawan. Fasilitas hingles karyawan yaitu seperti tempat cuci tangan dan toilet harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu dalam keadaan bersih. Mungkin itu saja yang saya dapatkan dari materi 6 ini yang berjudul Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu materi 7 yang berjudul Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Di sini saya akan jelaskan yaitu pengertian umum keselamatan kerja adalah daya upaya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja, hasil karya, dan budaya. Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2. Setiap warga negara berhak atas kerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemampuannya. Di sini dapat kita lihat penjelasannya tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Baiklah, di sini saya langsung aja menjelaskan yaitu pengaruh kecelakaan kerja terhadap masyarakat umum. Yang pertama, dapat menimbulkan korban jiwa atau cacat pada masyarakat sekitarnya. Di sini juga ada pencegahan kecelakaan. Yang pertama, melatih keterampilan pegawai secara tepat, belajar untuk mengantisipasi kecelakaan, turunnya produksi atau kualitas. Ada juga penyakit akibat kerja. Faktor fisik, faktor esimisi yaitu kimia, faktor biologis, faktor yang berhubungan dengan fisiologis, dan faktor yang berhubungan dengan hal yang fatal.
Sini juga ada penyakit akibat kerja, yaitu pertama debu, yang kedua kabut, yang ketiga gas, yang keempat uap, dan yang kelima adalah cairan yang beracun. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 langkah pencegahan penyakit. Yang pertama, langkah-langkahnya yang harus ditempuh untuk mencegah dan mengamankan penyakit akibat kerja antara lain dengan adanya kesadaran manajemen untuk mencegah penyakit akibat kerja, dan yang kedua mengatur tata cara pencegahan penyakit akibat kerja. Di sini juga ada peran penanggung jawab dan para pengawas pada pelaksanaan produk keselamatan kerja. Bisa dilihat pada tabel di samping. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.